Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu itu ya. Na'imur ruh wa azabuha itu ya. Innama huwa bisyuhudi rabbiha wa ihtijabiha. Kenikmatan rohani dan penderitaan rohani semata-mata sangat tergantung kepada mampukah menyaksikan Tuhannya ataukah terhalang, terhijab. Artinya bahwa rohani kita ini bahagia atau sengsara tergantung bisa ketemu atau beli. Saya kira apalagi yang mengingkari, yang percaya pun tersisa juga kalau nggak bisa ketemu tuh. Wa dzalika ba'da takhallusiha min 'alamil ashbah. Hal itu setelah rohani kita ini bisa terbebaskan dari alam benda, min alamil ashbah, dari alam materialis, wa taraqiha ila alamil arwah, dan sudah mampu meningkatkan diri ke tingkatan alam rohani. Fayakunu hina idzin, sehingga dengan demikian maka na'imuha, kenikmatan rohani itu wisal, itu adanya persambungan, wa rihanul jamal, dan surga keindahan, wa azabuha ihtijabuha ala syuhudi zalikal jamal. Tersiksanya itu, penderitanya itu adalah terhalang, terhijab, tidak mampu melihat keindahan itu. Wa ba'daha anil kabiril muta'ali, dan setelah itu juga tidak bisa melihat, mengerti kebesaran Allah dan ketinggian Allah. Wa hadzal amr hasilun fi darid dawam li jama'il anam. Ini terjadi di alam dunia ini, fidal dawam, di jamil anam, di tempat kelanggengan untuk seluruh umat manusia. Li'annahu tamayyazal haqqu minal batil, karena dibedakan antara hak dan batil. Wa arafa kullu wahidin maswahu wa mustaqarra. Semua orang akan tahu tempat tinggal dan tempat kembalinya. Fa ahlul jinan ahassu birridha wa ridwan. Ahli surga merasakan senang dan ampunan. Fahum alimuna biqurbil haqqi minhum wa ridhahu anhum. Mereka sadar betul, mengerti betul dengan kedekatan yang maha benar dan ridha Allah terhadap mereka. Walakinnahum mutafawituna fil ilmi, tetapi mereka berbeda, berpangkat-pangkat dalam pengetahuannya. Faminhum man ya'lamu min wara'i rida, ada yang tahunya dari belakang tabir. Faminhum man ya'rifu dakhilar rida, dan sebagian lagi yang tahu dari dalam tabir, di luar tabir, dari dalam tabir. Wa fil Bukhari wa ma bainan nasi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibriya ala wajhi fi jannati adn. Beda jarak antara manusia dengan kemampuan mereka melihat Tuhannya tidak lain hanyalah persoalan selimut kesombongan, ala wajhi, di atas wajah Allah, fi jannati adn, di surga Aden. Wala yafhamu hadzal rida illa ahlul azwaq. Yang bisa memahami selimut ini tidak lain hanya ahli rasa, hanya ahli rasa. Artinya orang yang punya perasaan yang sangat halus, bukan orang yang perasaannya kasar. Wa amma ahlun nar fa ahassu bil bu'di minal wahidil qahar. Ahli neraka itu merasakan akan kejauhan dirinya dari Allah yang Maha Esa dan Maha Memaksa. Fatadha'afa 'adzabuhum fi daril bawar, maka berlipat gandalah siksa mereka di dalam hari akhirat nanti. Persoalan melihat dan tidak melihat. Tidak melihat merupakan siksa, dan mampu melihat itulah satu kebahagiaan dalam rohani kita. Walau annal haqqa ta'ala tajalla lahum, kalau seandainya Allah bertajalli kepada mereka, sebaiknya tajalli sajalah, bilang nongol di pantas, masa usul nongol bagian tampil gak purman tajalli sajalah, tajalli
Jergeneng. Betul tuh. Jergeneng. Iya. Tajalli ya. Itu kesulitan. Lahum bisifati jamalihi, tampil bertajalli dengan sifat jamalnya, dengan sifat indahnya. La ansahum zalikal yawma azabahu. Kalau Allah bertajalli dengan sifat jamalnya, tentu mereka akan lupa siksa hari itu. Saking indahnya, siksa pun menjadi tak terasa lagi. Kayak sira demenan dicokotin lambuk, masa kerasakan. Balik-balik pada bentol kabeh. Ya, saya ingin mengkaitkan kenapa perempuan-perempuan di Mesir itu terkupas tangannya sampai berdarah-darah dan tidak merasa sakit karena melihat gantengnya Nabi Yusuf. Jadi artinya keindahan ini bisa membius kita. Paham atau tidak? Membius kita. Dan inilah satu realita seorang lelaki yang hidupnya bahagia, istrinya baik sekali, anaknya lucu-lucu, bisa terlupakan, tergila-gila dengan keindahan yang lain. Sehingga dia tega lupa dengan dirinya, lupa dengan istrinya, lupa dengan anaknya. Karena ketemu dengan perempuan yang sangat cantik, terbius. Oleh karena itu, bahwa ini satu bukti saja, bahwa keindahan yang ditampilkan, keindahan Allah yang ditampilkan di alam dunia ini, setetes air di antara 7 lautan adalah pada makhluknya yang bernama manusia. Seindahnya gunung, belum mungkin ada wong kelojotan dalam gunung bagus ki. Iya, saya bakal sendalang wong wadonayu bleg klenger ki. Beli sadar, terbius kan. Jadi kita mesti paham kenapa keindahan kok bisa melupakan siksa. Betul. Kita saja dulu waktu masa remaja bokek pada duit beli duwe, ya kan? Mungkin kita dalam keadaan kurang sehat, hujan angin, ya karena cinta, ya. Baru mengimajinasikan keindahan sang kekasih saja. Beli kerasa hujan, beli kerasa angin, beli kerasa lara kan. Seneng baik, beli jadut ke seneng baik. Nah ini maksud saya ingin menjelaskan bahwa indah melupakan segala-galanya. Keindahan itu bisa kan segala-galanya. Walau anna ta'ala ihtajaba an ahli jannati ladaqa alaihim fasihul jinan. Kalau Allah itu tidak bertajalli, ahli sorga tidak mampu melihat Allah, maka luasnya sorga itu akan terasa sempit bagi mereka. Walan qalaba na'imuhum, bukan lan qalbu, walan qalaba na'imuhum nikmatan wa azaban. Dan kenikmatan mereka akan berubah menjadi nikmah dan menjadi azab, menjadi siksaan dan menjadi penderitaan. Itu di surga nanti. Amma man kana fi dari dunya, adapun orang yang masih ada di alam dunia ini, arifan, kenal Allah, fala yahtajibul haqqu ta'ala anhu, maka Allah tidak berhijab, tidak terhalangi dari mereka, dari dia tadi. Kama syahidahu huna biwasaiti anwarihi yashhaduhu summa bilataifi asrarihi. Kama syahidahu huna, seperti dia menyaksikannya sekarang, biwasaiti anwarihi yashhaduhu, melalui perantaraan, melalui media penyinarannya, dia bisa melihatnya. Summa bilataifi asrarihi, kemudian dengan kelembutan rasanya, kelembutan hati nuraninya. Bahkan summa aula li ghalabatil ma'na 'ala al-husni wal qudrati 'ala al-hikmati. Kemudian dari situ dia akan berpaling atau akan yuli ihtimaman, aula yuli ihtimaman, akan terfokuskan. Lalu dia akan terfokus pada kesaksian kepada Tuhan itu karena didominasi oleh makna terhadap keindahan tadi. Wal qudrati alal hikmati, dan kemampuan atas hikmah. Wa amma man kana mahjuban fahuwa
summa aidan mahjubun. Qala ta'ala, adapun orang yang di dunia ini mahjub, maka di akhirat pun dia akan menjadi mahjub, tertutup. Wa amma man kana huna mahjuban fahuwa samma wa huwa samma aidan mahjubun. Adapun orang yang di sininya ini tertutup, maka dari situlah, maka dengan demikian wa min samma, sebenarnya fahuwa samma, sebenarnya famin samma aidan mahjub, maka kelak besok pun dia akan tertutup juga. Qala ta'ala, ya, kalau bisa bahwa fahuwa sama, famin samma, sebetulnya pakai min, famin samma. Bahasa Arabnya begitu. Wa man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Orang yang di dunia ini buta, maka di akhirat pun dia akan buta juga. Ini kata Allahnya. Nah, sekarang kamu di sini buta atau melek?